Shalom, bertemu lagi dengan saya dalam Bina Iman pada hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat apa yang tertulis dalam firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan. Tertulis dalam Pengkhotbah 8, 14 sampai 17 demikian. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang berhikmat yang mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Judul renungan pada hari ini saya beri judul Bersyukur dalam Keadilan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang kita baca di dalam Pengkhotbah 8 ini, kita mendapati satu pernyataan dari sang pengkhotbah, penulis ini yang mengatakan bahwa kehidupan ini sungguh sulit dimengerti. Ada begitu banyak hal yang secara logika harusnya orang yang benar, yang baik mendapatkan hal yang baik sebagai pahalanya, dan juga sebaliknya pada orang yang fasik. Namun yang terjadi terkadang itu terbalik, yaitu orang-orang yang benar tapi justru mengalami ganjaran seperti orang yang dari orang-orang fasik, dan sebaliknya juga demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berkata, Tuhan mengapa begitu tidak adil kehidupan di dunia ini? Namun kita sebagai orang percaya harus melihat dari sudut pandang Salomo sebagai penulis kitab Pengkhotbah ini, yang dia berkata bahwa aku memuji kesukaan. Dia tetap melihat ada unsur positif, hal yang baik daripada segala keadaan ini. Karena apa? Karena dia melihat kepada Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup ini sesungguhnya adalah sungguh sudah sangat adil. Bahwa Tuhan telah memberikan kebaikan bagi manusia. Namun manusia seringkali memang tidak bisa memahami cara kerja Tuhan. Sehingga kita seringkali berpikir, hidup ini sia-sia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu melihat bagaimana Salomo melihat hal ini. Karena dia mempunyai suatu pengharapan dan pengenalan kepada Tuhan yang benar. Sehingga dia di dalam segala keadaan manusia yang dia lihat seperti itu, dia tetap bisa percaya bahwa Tuhan tetap pada keadilannya. Kalau kita melihat di dalam kitab-kitab Mazmur misalnya, di mana banyak tertulis di sana sebagai penulis Mazmur tentang banyaknya orang-orang benar yang tertindas oleh orang-orang yang fasik. Mereka mengeluh, mengapa Tuhan tidak membalaskan kepada mereka perbuatan orang fasik padahal dia sudah hidup benar. Namun memang pada awal nampaknya Tuhan membiarkan, tapi pada akhirnya para pemazmur ini selalu menyatakan bersyukur karena Tuhan Maha Adil. Bahwa pada waktunya Tuhan, seperti Pengkhotbah juga tadi berkata, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Keadilan Tuhan itu akan tetap berlaku bagi orang benar. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur dalam segala keadaan kita, belajar memahami dari sudut pandang Tuhan. Bahkan Tuhan menulis di dalam kitab Wahyu, ada banyak sekali perkara di sana yang kita lihat pada akhir zaman nanti baru akan dinyatakan oleh Tuhan. Di mana Tuhan menuliskan dalam kitab Wahyu bahwa nanti Babel, orang-orang jahat, orang-orang yang tetap menyukai perbuatan jahatnya, itu pasti akan mengalami penghukuman daripada Tuhan. Sebaliknya,
orang-orang yang hidup dalam Tuhan, berpengharapan, kudus, maka mereka akan mendapatkan pahalanya. Yaitu apa? Kehidupan dalam kerajaan surga yang mulia, di mana di sana ada pohon kehidupan yang untuk selamanya kita bisa mengalami kehidupan yang baik, dan juga ada air kehidupan yang mengalir memberikan kesegaran bagi jiwa kita untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, berharaplah, bersyukurlah selalu kepada Tuhan, dan hiduplah di dalam keadilan-Nya yang pasti di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.